Nah, kemudian jangka pendek lagi ada juga instrumen investasi, namanya kita sebutnya kalau jangka pendek money market ya, kalau di capital market. Ya, di pasar modal itu kita nyebutnya jangka pendek itu adalah money market. Jangan salah dengan orang-orang treasury. Orang-orang treasury itu kalau nyebut money market itu dia nyebutnya dolar, euro, ya pound sterling, itu buat mereka money market, itu orang treasury. Tapi orang capital market seperti saya dan teman-teman kalau ngomong money market berarti dia jangka pendek, ya. Nah, ada namanya repo, repurchase agreement. Ini adalah kalau bahasa sederhananya namanya gadai. Ya, Mas, kenapa sih orang mesti menggadaikan saham atau gadai obligasi misalnya? Jadi gini ceritanya. Misalnya saya punya saham Unilever, ya sebut aja paling gampang Unilever lah. Saya beli di harga murah deh, 2.500 per lembar saham. Ya. Nah, Unilever ini kan secara sejarah naiknya cukup tinggi ya, bisa sampai 16.000, bisa sampai 24.000, gitu. Bahkan pernah bisa sampai 40.000 per lembar saham. Nah, kebayang ya, kalau saya beli Unilever di harga 2.500, saham saya sekarang harganya 25.000. Berarti kan naiknya 10 kali lipat tuh. Tiba-tiba saya butuh duit nih, ya. Kan pilihannya cuma dua nih. Satu, saya jual saham saya. Cuma kalau saya jual saham saya, berarti saya saya nggak nyebut rugi ya, tapi saya merealize keuntungan saya dari 2.500 ke 25.000, ya kan? Tapi kemudian saya kan belum tentu saya bisa dapat lagi tuh saham Unilever di harga 2.500. Nah, ada orang-orang yang bilang, ya udah kalau itu jangan dibuang, jangan dijual, sayang. Mendingan lo gadain aja sahamnya. Sini. Jadi saham saya ini sebagai jaminan gadai, di mana saya jual saham ke dia, tapi dengan perjanjian saham saya beli balik. Ya, makanya nama kontraknya adalah repurchase agreement. Repurchase itu adalah membeli kembali, perjanjian membeli kembali saham atau obligasi yang kita gadaikan. Makanya kontraknya sebenarnya kontrak gadai. Ini adalah masuk kategori produk jangka pendek. Kalau orang perusahaan-perusahaan butuh pendanaan jangka pendek, dia pasti akan repurchase agreement atau bahasa singkatannya namanya repo. Kalau pernah dengar ini ya, singkatannya namanya repo. Nah, ya. Well, derivatif ada forward sama option, kita nggak akan bahas. Capital market jangka panjang udah pasti, ada stok ya, saham dan produk-produk turunannya. Ya. Kemudian ada properti, real estate, ya, ada bangunan, tanah, rumah, apartemen sekarang, ya. Kemudian produk turunan dari real estate namanya REITs, Real Estate Investment Trust. Kurang lebih kira-kira itu adalah reksadana yang berinvestasi pada real estate, ya. Kemudian yang level resiko lebih tinggi lagi ada paintings, ya, lukisan, ada antiques, ya. Bahkan sekarang ini ada juga buat investment itu wine buat investment. Kemudian ada juga sigar ya buat investment, itu bisa juga ya. Tapi itu biasanya ada contohnya kayak sigar itu nyimpennya harus hati-hati ya. Kalau enggak ntar dia bisa apa istilahnya masuk angin. Yang sigar itu nggak boleh masuk angin. Bukan saya penyigar. Tabungan udah pasti tahu lah ya, saya nggak usah jelasin lagi ya. Kelebihannya likuiditas tinggi, bisa diambil kapan aja, bisa di bank, bisa di ATM, mudah transaksi ya. Kemudian bisa dipakai, sekarang ada M-Banking, Internet Banking, terus dijamin oleh pemerintah. Suku bunga sangat rendah, ya, cuma 1-2%. Terus kena pajak 20%. Oke, tadi tabungan udah kita bahas, kita masuk ke produk berikutnya. Deposito, teman-teman juga pada tahu, ya. Ada jangka waktunya, ya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, ya. Kemudian ada bunganya kena pajak 20%. Ya, kemudian ada batas jatuh temponya, kalau ditarik sebelum tempo bisa kena penalti atau bisa bunga tidak dibayarkan. Ya, itu deposito. Tadi NCD udah kita bahas ya, jadi dia deposito tapi atas unjuk ya, nggak pakai nama, cuma ada nominal, ada suku bunga sama jatuh tempo. Jadi sangat liquid. Ya. Oke. Kemudian produk investasi pemerintah ada namanya government bond atau SUN, surat utang negara, ya. SUN itu produk turunannya adalah ORI, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ORI itu SUN jatuhnya, ya. ORI itu obligasi retail Indonesia itu adalah
surat utang negara, SUN, yang dibuat, kalau saya nyebutnya yang recehnya lah, versi yang nominalnya pecahan kecil. Gitu ya. Jadi kalau SUN-nya itu transaksinya transaksinya per lembarnya 1 miliar, per transaksinya biasanya 3 sampai 5 miliar kalau orang mau jual beli SUN, ya. Nah, ORI itu per lembarnya itu 1 juta rupiah. Dan per transaksinya kalau nggak salah sama ya, 3 sampai 5 juta ya kalau nggak salah. Tergantung dari bank tempat agen penjualnya juga. Gitu. Ya, saya sejujurnya nggak pernah invest di ORI, jadi nggak tahu mekanisme jual belinya mereka. Gitu ya. Nah, terus karena dia obligasi pemerintah, maka dia dijamin oleh pemerintah, oleh undang-undang, ya, dijamin oleh undang-undang bahwa ketika jatuh tempo pemerintah wajib membayar kembali. Tapi Pak, pemerintah emang punya duit buat bayar? Ya gampang, pemerintah ya bikin aja obligasi baru. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dari tahun ke tahun, setiap mesti bayar bunga, mesti bayar jatuh tempo, dia bikin obligasi baru. Ya. Aduh. Nah, ntar keluar tuh di YouTube saya ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like and subscribe and pencet bell ya. Aidil Akbar channel, channelnya pakai C gede. Ya, karena ada yang pakai C kecil tapi nggak tahu siapa itu orang. Fotonya saya nggak kenal. Oke. Ada sertifikat Bank Indonesia ya. Kalau SUN ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya. Perbendaharaan Utang Negara namanya, dirjennya ya. Kemudian kalau sertifikat Bank Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kalau SBI ini dulu itu dipakai untuk mengatur, mengkontrol inflasi, mencegah uang beredar banyak di masyarakat, dan Bank Indonesia akan naikkan atau turunkan suku bunga dengan menggunakan SBI. Ya. Jadi ini sebenarnya instrumennya Bank Indonesia, instrumennya Central Bank. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke produk investment. Latar belakangnya apa? Pendanaan, alternatif pendanaan. Jadi ketika ada suatu perusahaan butuh tambahan modal, misalnya dia dapat proyek, mesti ekspor kerudung ke Timur Tengah misalnya gitu ya. By the way, kerudung Indonesia itu di Timur Tengah laku banget loh, karena bagus. Ya. Nah, perusahaan ini butuh modal tambahan. Pertama kali dia nyari modal ke siapa? Otomatis ke owner dong, gitu ya. Owner, ada modal nggak nih? Tolong injek dong, kita mesti ngirim misalnya 10 kontainer per bulan. Gitu ya. Nah, tapi biasanya taipan-taipan ini yang gede-gede orang kaya nggak mau pakai duitnya dia. Tadi dia lo cari duit sendiri. Gitu. Jadi orang-orang kaya itu biasanya menggunakan perusahaan itu sebagai mesin duitnya dia. Ya. Di awal doang dia invest duit, ya habis itu ditarik semua uangnya. Perusahaan suruh muter. Makanya dia taruh eksekutif yang jago-jago untuk ngatur perusahaannya dia. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau nggak bisa dari pemilik, perusahaan dapat dari duit dari mana? Dari duit dari bank. Ya, dalam berupa apa? Pinjaman. Pinjaman di bank ada 2 macam. Ada pinjaman modal kerja yang disebut dengan working capital. Ya. Kemudian ada pinjaman investasi. Ya, investasi ini biasanya kalau buat bangun pabrik, buat bangun, pokoknya yang pakai jangka waktu untuk ngebangun dulu 1 bulan, setahun, setahun setengah, itu namanya pinjaman investasi. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau nggak bisa minjem ke bank, karena gini, kadang-kadang kalau perusahaan-perusahaan gede, kenapa banyak perusahaan-perusahaan gede itu akhirnya masuk bursa? Karena mereka udah nggak bisa minjem ke bank lagi. Gitu ya. Karena pasca Krismon 9798, Bank Indonesia mengeluarkan aturan bahwa bank itu hanya boleh kasih limit pinjaman ke satu perusahaan itu ada batasannya. Yang disebut dengan triple L, Legal Lending Limit. Ya, Legal Lending Limit, triple L. Nah, jadi kenapa? Karena zaman dahulu kala, zaman sebelum Krismon, ini disalahgunakan nih. Ya, zaman dulu kan taipan-taipan ini bikin bank, ya, ngeruk duit dari masyarakat masuk ke bank, banknya nyalurin kredit hanya ke buat perusahaannya dia. Jadi sebenarnya dia itu dapat duit buat gedein bisnisnya ya dari banknya dia, dari masyarakat. Gitu. Masyarakat dapat bunga deposito, kreditnya ke dia. Nah, tapi kan namanya pengusaha ini kan ada pengusaha yang amanah, yang jujur, ada juga yang bandel. Ada juga yang perusahaannya juga berantakan misalnya gitu ya, nggak bisa bayar balik pinjaman. Itulah pemicu salah satunya terjadinya krisis 97-98. Makanya kemudian Bank Indonesia mengeluarkan aturan perusahaan hanya boleh ada batasannya lah, ya dia boleh minjem di bank.
Nah, ketika dia udah minjem di bank banyak, batasannya udah mentok, dia udah nggak bisa minjem lagi, tapi dia masih butuh modal nih buat muterin bisnisnya, atau ada project gitu ya. Nah, dia minjem ke masyarakat melalui apa? Dia akan akan jual obligasi sama tadi MTN, ya, medium term note. Itu tahapan berikutnya. Kalau dia udah jual obligasi dan itu segala macam, kemudian dia masih dirasa kurang, baru dia akan jual sahamnya ke masyarakat atau pemilikannya ke masyarakat. Oke, kita coba jawab pertanyaan. Jual saham ke masyarakat. Nah, saham yang dijual ke masyarakat itulah yang kemudian diperjualbelikan di bursa saham. Tadi MTN kita udah bahas ya di depan, di awal. Obligasi juga kita udah bahas tadi di awal. Ya. Obligasi jatuh tempo rata-rata di atas 5 tahun ya. Nah, jadi gini, obligasi itu gimana ya? Sini aja deh. Sini aja. Oke, saya gambarin dikit ya. Nah, ini obligasi. Ya. Nah, kan namanya surat utang ya, misalnya obligasi, mohon maaf, ini obligasi misalnya 5 tahun. Ya. So, kalau Anda berhutang 1 M di sini, 1 miliar, maka nanti pada saat jatuh tempo, uangnya akan balik 1 miliar. Sesimpel itu. Ya. Berarti kalau kita beli obligasi, invest obligasi 1 miliar, nanti pas jatuh tempo akan balik 1 miliar. Nah, di dalam perjalanan hari-harinya, harga obligasi ini nggak lurus kayak gini. Harga obligasinya ini, mana ya, bisa nggak? Saya bikin zigzag. Mungkin bisa pakai ini. Coba ya. Nah, harga obligasinya gini, Pak. Nah, gitu lah kurang lebih ya. Nah, tapi nanti mendekati dia jatuh tempo, gerakannya menjadi lebih, itulah kurang lebih ya. Nah, ini obligasi ya. Jadi waktu dia dilempar surat utangnya 1 M, setelah itu harganya bisa turun, bisa naik, tergantung dari berbagai macam sebab. Bisa tergantung dari suku bunga, bisa tergantung dari perusahaannya juga, gitu ya. Laporan keuangan dan sebagainya. Tergantung juga supply demand dan sebagainya. Jadi harga obligasi ini bisa berubah-ubah, naik turun. Tapi mendekati jatuh tempo di tahun terakhir, itu biasanya naik turunnya semakin kecil. Ya, ini yang kemudian disebut dengan money market. Makanya reksadana pasar uang itu obligasinya jatuhnya tinggal setahun terakhir. Ya, ada istilah kan reksadana pasar uang berisi obligasi jatuh tahun jatuh tempo kurang dari setahun. Itu karena ini nih, karena dia tingkat naik turunnya kecil sekali. Gitu. Ya, ini obligasi. Nah, dibayarnya di harga par. Harga par itu adalah harga semula. Ini namanya harga par. 1 M kembali harga par 1 M. Jadi parnya itu di 1 M. Ya, itu obligasi. Oke. Obligasi lazimnya dikeluarkan untuk jangka waktu yang lebih lama, tadi deh ya. Beberapa obligasi itu punya namanya dana cadangan atau sinking fund. Tapi sekarang di Indonesia jarang banget obligasi yang punya sinking fund. Ya. Biasanya kalau jatuh tempo nggak punya duit ya bikin obligasi baru. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau kita bicara, Pak, kita individu nggak boleh Pak ya gali lubang tutup lubang untuk bayar utang. Yes, individu nggak boleh. Tapi perusahaan-perusahaan banyak yang melakukan itu. Serem nggak Pak? Ya, serem-serem nggak serem sih. Gitu ya. Oke.